Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mah wa bidayatul wa hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini di majelis Al-Falah di kediaman Ustazah Nining, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah, selalu memberikan inayah hidayah kepada antumah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini di bulannya Rasul, ini di bulan Rabiul Awal. Ini makanan-makanan ini insyaallah menjadi berkah yang lebih, karena kita pada kesempatan ini menghirup udara Rabiul Awal yang dikatakan di bulan yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi keberkahan mudah-mudahan antumah dapatkan lantaran apa di sini majlis, ya. Jadi ini salah satu daripada riyad min riyadil jannah, daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-fakir hormati sahib majlis, khatimah majlis Ustazah Nining beserta Ustaz Acang, mudah-mudahan Allah lindungi dari segala macam kesusahan, Allah mudahkan urusan, Allah setafiahkan badan. Dan kepada asatidzah yang lain, asatidzah dan antumah terutama, mudah-mudahan Allah jadikan daripada min sa'adatil mar'i, perempuan yang utama, yang bisa di depan, yang bisa terutama mendidik anak supaya mempunyai keturunan soleh soleha. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala macam urusannya, Allah banyakkan rezekinya insyaallah gabul, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan atau iman. Rezeki yang Allah beri sudah Allah tentukan. Berapa seorang itu dapat rezeki sekian, Allah sudah tentukan. Terus seorang itu mengatakan alhamdulillah seharusnya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap hambanya seharusnya, ya. Keyakinan ini harus. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasanya kita makhluk Allah menciptakan, itu wajib. Apabila ditinggalkan, orang gak ngerti, gak mau tahu, alias orang ini yang kurang mengetahui, ya, kurang pengetahuan. Rugi ndak orang seperti itu? Rugi. Orang bukannya malah duduk ngaji, ya, malah nggak karuan tersesat akhirnya. Ya, karena apa? Allah begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu rahim Allah Subhanahu wa taala, begitu halus. Di dalam Ratib Al-Atos tadi dikatakan ya Latif falam yazal. Ini yang dikatakan Allah yang maha
halus dikatakan banyak alim, banyak orang soleh membaca itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, supaya Allah sangka baik. Saking dari bagaimana kita takut kepada Allah. Nah, semakin orang dia takut, rasa takut kepada Allah itu lebih, ini imannya orang yang berkualitas luar biasa. Maka dikatakan di Al-Quran, walinya Allah, ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dia punya rasa takut wali Allah yang milih. Termasuk Sahib Ratib Gud bin Anfas, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ridha. Nah, kita duduk seperti ini mengharapkan apa? Keberkahan sahibul hajah. Iya pasti ustazah kepengen berzikir bersama-sama, menyebut-nyebut nama Allah. Iman yang dijaga. Yang paling bahaya kalau udah orang nggak ngerti diri. Ini ghaflah, lupa. Ini penyakit yang agak-agak susah, no. Jadi lupa ini bahaya. Sampai uzur sholat, apa? Tidur dan lupa. Bayangin. Jadi nggak sembarangan. Ini agak susah ini penyakit lupa. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Begitu sempurna Nabi Muhammad. Kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani malaikat Allah. Adanya malaikat 10 malaikatul muqarrabin, 10 malaikat muqarrab. Terus ada kitab yang kita imani, Al-Quran. Itu kitab nggak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam itu Al-Quran nggak ada keraguan. Berarti orang kalau ragu, imannya nggak jelas nih, dia nggak iman sama Al-Quran. Dan terus iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Habib kok kita mikirin Nabi Muhammad? Nah, begini, keyakinan kita ini didasarkan apa? Muamalah. Nah, kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, 5 waktu dikerjakan. Kenapa? Karena perintah Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun wahyu demi wahyu, malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi utama untuk kita mengenali sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman kepada Allah, ia mengerti bahwa dia ini ada yang menciptakan. Dia dilahirkan, dia tahu. Terus dia mencari tahu kenapa Allah memberikan hidup. Misal diberi nafas, doa setiap sholat. Kadang ada orang Islam belum mumpuni, belum cukup imannya. Dia mikir, kenapa sholat meminta supaya panjang umur. Dipanjangin umur karena Allah. Ud'uni astajib lakum. Orang yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti ia mencari tahu. Berarti orang yang nggak tahu dikasih tahu supaya menjadi tahu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu, pasti akan aku berikan. Di sana pasti, karena Allah nggak ada sesuatu. Kita makhluk, Allah Khalik yang menciptakan kita. Nggak ada batas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah maksudnya. Jadi iman, keyakinan kita ini, bagaimana caranya supaya naik terus setiap waktu. Ini di bulan Rabiul Awal, kesempatan, peluang emas. Di bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Sya'ban bulan kepunyaan Rasul. Nabi mengatakan, yang mengatakan itu wulid, yang dikatakan rahmat Allah lahir di bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita meyakini Rasul. Kalau kita umat Nabi Muhammad, yang ngerti makhluknya Allah, semua makhluk Allah.
Nabi Allah Adam, Allah pertama manusia Allah ciptakan. Nabi Allah Nuh dengan kapal itu. Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya Nabi dikatakan. Banyak nabi-nabi dan rasul-rasul Allah keturunan Ibrahim alaihi salam. Dan kita ini harus yakin kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lepas dari Rasulullah, lalu mau kemana nanti? Lah mau jadi umat siapa? Kita umat Nabi Muhammad berkeyakinan, mengimani bahwa Allah mengutus Rasulullah, seorang nabi min Quraisy, dia daripada keturunan Quraisy, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bib kok mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki Allah berikan yang zahir. Apa? Makanan. Apa segala sesuatu yang terlihat mata, ini zahir. Terus yang batin. Apa yang batin? Ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Allah berikan ketenangan orang yang beribadah, menyembah Allah. Salat 5 waktu dikerjakan. Subuhnya rapi, zuhurnya rapi, asarnya rapi, maghribnya rapi, isyaknya rapi. Yang laki-laki Jumat berkumpul di masjid sembahyang Jumat. Fardu ain. Hati-hati. Hati-hati. Habib, aku perempuan berdandan, boleh apa enggak, Beb? Boleh. Itu namanya perempuan, ini memang Allah beri rezeki di sana. Di perempuan itu jamilah, cantik. Perempuan itu menarik hati suaminya, bukan dirinya lagi, hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah memberikan rezeki yang batin, Allah tempatkan di sana. Perempuan-perempuan itu mengikuti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Begitu luar biasa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat Rasulullah 12 Rabiul Awal juga. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal, Yaumul Itsnin, sama-sama hari Senin. Bayangin, ini ajaib. Ajaib itu luar biasa kalau bahasa Arab. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Ada sesuatu yang Allah kehendaki kepada diri setiap perempuan. Apa? Bagaimana keyakinan di saat menanamkan sifat Allah. Ini sifat Allah ini Malik, Allah raja. Kalau perempuan ratu, iya. Kalau laki masih ada yang raja, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi ketaatan kepada suami itu, anggaplah suamimu itu raja dan kau ratu. Itu saking utamanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini luar biasa. Al-Latif Allah. Waduh, aku seorang perempuan yang halus hatinya. Gak ada yang melebihi aku. Kau suami harus tahu, aku ini perempuan yang halus. Gak bisa. Jadi Allah Al-Latif, Allah yang mengetahui yang halus. Nah, dinding hati manusia ini harus bisa mempunyai kekuatan tadbir. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Mutiara Kalam hikmahnya, dalam hikam, harus punya satu kekuatan. Jangan sampai itu rezeki yang bukan halal masuk, yang zahir ataupun yang batin. Bayangin coba. Hati-hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyaksikan Nabi. Ini di bulan Rabiul Awal. Begitu Nabi ketika Isra wa Mi'raj, banyak perempuan-perempuan diazab. Kenapa sebabnya? Karena tadbir, dinding yang menjaga dirinya dari kemaslahatan, malah yang masuk ke mudaratan. Tidak bisa dijaga. Fadkuruni adkurkum
washkuruli wala takfurun. Kita disuruh untuk betul-betul mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala Khalik. Satu pertama itu keyakinan yang ditanamkan. Kalau nggak ngerti Allah ini Tuhan, hati-hati loh, bahaya ini orang. Hati-hati, bahaya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Betul-betul dijaga, sabar. Mukhlis, ikhlas ini harus sabar. Nggak bisa orang suruh ikhlas nggak sabar, nggak ada. Orang ikhlas harus sabar. Lama-lama mempunyai magam wilayah, menjadi seorang yang magamah, perempuan yang salihah, abidah, taiyah, amin. Nah, ini jelas-jelas jaminan surga. Maka kalau sesuatu beban yang susah, ibarat ontak betina sama ontak jantan, sama-sama kuat dia bawa beban, tapi ontak betina bisa ngandung. Ya, bedanya begitu. Tapi bedanya luar biasa. Ya. Nah, itulah Allah berikan setiap makhluknya keutamaan, dan terutama yang dikatakan kita harus menanamkan di hati kita untuk mengimani Allah, meyakini bahwa ini bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, awal rahmat Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya ini kalau orang nggak ngerti ya. Jadi Nabi kita ini kekasih kita. Kenapa? Karena segala-galanya. Lalu bagaimana? Lah kita tidak tahu segala sesuatu tanpa beliau Rasulullah. Gak ada pintu surga dibuka. Karena apa? Laulaka lama khalaqtu aflak. Allah berkata langsung kepada Nabi melalui hadis qudsi yang dikatakan apa? Kalau bukan karena engkau, gak akan Allah jadikan segala sesuatu ini, berkata kepada Nabi. Ini luar biasanya kalau kita ngerti dan harus tahu. Harus ngerti. Gadaman ala gadamin, Rasulullah mengatakan. Yang berkata Nabi langsung, selangkah demi selangkah. Jadi kalau kita ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini segala-galanya buat kita. Pertama, seorang perempuan memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus suami, yang akhir orang tua. Seorang laki-laki lain. Seorang laki-laki pertama ia fikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang tua, terakhir istri. Loh Beb, kok begitu Beb? Nanti kan akan punya anak. Kita akan punya anak. Lihat itu anak begitu taatnya kepada kita. Ini waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh ataupun yang perempuan salehah ini yang akan menjadi tabungan kelak di akhirat. Nabi Muhammad semua yang mengajarkan. Ma khalaqtu aflak. Ini luar biasa Nabi. Allah jadikan qabla an yakhluqa Adam. Dikatakan Syekh Abdul Rahman Adibai, nurun nabikum Muhammadan. Ini rawi maulid ketika meriwayatkan maulid itu disanding Nabi Muhammad, punya karamah, punya kelebihan, bertemu Nabi ya Allah dalam keadaan terjaga. Itu menulis maulid dituntun Rasulullah, semuanya berawi maulid. Jadi Al-Hafidh ini ulama yang hafal 100.000 hadis, bayangin. 100.000 hadis. Imam Bukhari itu 6.000 hadis. Imam Bukhari radhiyallahu anhu itu dia punya hadis 6.000. Ini Al-Hafidh yang hafal 100.000 hadis. Itu diantaranya Syekh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Terus Syekh Ja'far Al-Bajanji yang tadi dibaca maulid. Apa tadi? Maulid Ahzab. Maulid Saraful Anam. Tadi baca maulid apa? Saraful Anam. Nah itu yang dikatakan perawi-perawi maulid ini ketika membuat maulid disanding Rasulullah. Luar biasa. Itu yang batin yang gak kelihatan, yang harus diyakini. Terus apa? Barzah, alam kubur. Nabi Allah Adam alaihissalam itu tinggal di Ka'bah itu, di Baitullah. Itu rumah Nabi Allah Adam. Terus di zaman Nabi Allah Ibrahim itu Ka'bah dirapikan. Setiap sudut Nabi Ibrahim sholat sunnah
100 rakaat. Setiap sudut itu Ka'bah. Dia sholat sunnah 100 rakaat setiap sudut itu. Ketika itu raja heran kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia samperin Nabi Ibrahim, dia bilang sama Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kau luar biasa. Sampai kau sholatin itu sudut-sudut Ka'bah begitu 100 rakaat, 100 rakaat." Kata Ibrahim, ini masalah rezeki di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bilang, apa kata Nabi Ibrahim? "Ketahuilah wahai raja, sedikit uangmu untuk menyumbang ini Ka'bah itu nggak ada apa-apanya dengan ibadahku itu." Jadi kita ini di saat meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar husnudzon. Jangan pernah, hati-hati jadi orang yang jahat, ya, jahil, orang yang bughud, benci, punya sifat ini yang benar-benar menjadi batas. Ini paling dibenci sama ulama-ulama, orang-orang soleh, bayangin. Hati-hati, harus jadi perempuan yang sabar. Orang yang Allah berikan ujian sesuai dengan ujiannya, ngerti dia, tapi kenapa tidak sabar? Aneh. Ya, ini orang dikasih susah, dia lupa akhirnya, lupa berani sama suami, kadang begitu. Ini aneh, karena nggak sesuai. Jadi itu benar-benar diganggu sama iblis. Laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Qu anfusakum ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Api itu yang nyala tuh digambarkan itu nanti di akhirat itu tuh begitu melewati siratal mustaqim ini jatuh kegelincir, nggak disangga bagaimana amal, belum diazab di kubur, belum itu siratal mustaqim jaraknya itu ribuan tahun. Itu siratal mustaqim ini panjang, jaraknya ribuan tahun. Dan Nabi mengatakan gak ada yang lewatin itu. Semua nabi-nabi dan rasul hakum maqdiyah. Di surah Maryam dikatakan. Itu keterangan yang pasti semua manusia dari awal Nabi Allah Adam sampai Imam Mahdi Al-Muntadhar, Dajjal ntar kiamat keluar, ngelewatin itu jalan. Itu sehelai dibelah 7 rambut ibarat. Saking kecilnya no. Tapi kalau perempuan solehah enggak. Kalau orang yang soleh enggak. Tenang jalannya lah, amin. 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 Minta sama Allah. Kan sholat terus 5 waktu, khusyuin sholatnya. Ini keyakinan, ini kalau bertambah orang sholat tambah khusyuk. Nah kalau keyakinan turun, baca Al-Quran sehari pagi sore dikurangin, sore hilang. Kan na'udzubillah min dzalik. Terus dikata repot lah, inilah, itulah, kesambet. Ini kesambet, tanda-tanda orang kesambet, setan ngejelimurin, setan ngebelokin tuh. Hati-hati. Baca qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah setan pergi. Loh Habib, itu kan Al-Qur'an cuma diucapkan di lisan, hati-hati. Qal Habib Abdullah Al-Ghutub, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging, guru daripada Al-Hajj Kiai Hashim Asy'ari, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, apa dikatakan beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad Sanging daripada cucunya Habib Alwi bin Ali bin Abdullah Sanging yang langsung kepada Al-Fakir. Beliau ngomong, kata datuknya, kata kakeknya, setiap huruf di Al-Quran ada sirnya, Bib. Ini luar biasa. Qul a'udzu birabbin nas. Pergi itu setan. Jangan ada setan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Waduh, nanti makan bareng sama setan akhirnya. Tambah kesambet. Nah itulah sholat menjaga kita dari segala macam penyakit, lupa termasuk. Ini rezeki yang batin yang Allah berikan, ibadah. Jadi kalau kita yakin Allah memberikan rezeki, alhamdulillah. Terus apa? Meyakini Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Bahkan gak akan pernah bisa orang yakin masuk surga ragu. Lah kalau ragu gak bakal masuk surga. Masing-masing pendapat. Orang kalau ragu-ragu masuk ke surga, kira-kira masuk ke surga apa enggak? Enggak akan masuk surga ragu-ragu kok. Ya, tapi dengan keyakinan bihubbur Rasul, dengan kita meyakini bahwa ada sesuatu dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat aku kagum, ya Allah. Kenapa? Ya Rasul alladzi
qad khalat min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi-nabi Allah jadikan itu sunatullah. Tapi Nabi Muhammad lain, Rasulullah lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu kagum kita. Dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail namanya. Kenapa? Ibn Ibrahim diambil dari nama Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah memberikan salawat khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus mengkhususkan Rasulullah. Kita harus mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikatakan jalan miftahus sudur. Jadi kalau kita kepengen menjadi ahlilah, ahlil ma'rifah, keyakinan iman kita bertambah dan langsung itu 90 derajat ke atas di saat lidah seorang perempuan itu basah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa makhluk Allah yang paling amar ma'ruf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling nahi mungkar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidi waladi Adam. Nabi mengatakan wala fakhr. Nabi Muhammad merupakan rezeki yang Allah berikan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu, pada hati kita. Maka miftahus sudur dikatakan. Rezeki batin yang Allah tentukan, keyakinan iman kita ketika mengimani Nabi SAW ini utusan untuk kita, Rasul untuk kita, bahwasannya rahmat Rasulullah, suri tauladan yang baik ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menentukan apa kebaikan, di antaranya rezeki yang halalan, thayyiban wa mubarakan. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu mendapatkan rezeki yang halal, yang memberkahkan. Apa berkah itu? Bertambah terus. Jadi nyari duit suaminya apa segala macam kemana-mana tuh, kemana-mana tambah banyak duit insyaallah. Amin. Itu rezeki Allah berikan min khairil tahsib. Ini kalau orang rajin majelis, duduk ngaji, baca ratib al-atas, baca maulid, baca zikir tahlil, terus taklim muta'alim, ngaji sama ustazah, itu Allah cukupkan. Kalau punya anak mondok pesantren, begitu ke pondok itu jaminan, yang bilang guru Habib Abdurrahman bin Husain al-Arham al-Mafrullah As-Sukyaf Pasuruan, apa, di saat kita memondokkan anak, jangan takut, Allah akan cukupkan keluarga di saat anaknya itu dipondokkan. Ini jaminan. Jadi kalau jaminan itu nggak ada keraguan. Kayak sholat diterima pahalanya kalau khusyuk. Begitu juga yakin, iman apa yang Allah suruhkan, yang Allah perintahkan kepada kita makhluk yang dhaif ini. Kita makhluk khata' nisyan. Kita manusia ini banyak salah, ya. Tapi apa? Untuk menjadi benar. Kita ini banyak melakukan dosa. Lah kan makhluk khata' wa nisyan dan dosa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Kita umat mengikuti Rasul untuk kita menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, bahwa Allah menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang terbaik. Mudah-mudahan antumah Allah lindungi dari segala macam susah, Allah mudahkan urusan, Allah sehat afiahkan badan, Allah banyakkan rezekinya yang berlimpah, yang berkah, terus jadikan perempuan yang salihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.